Indah sekali kata-kata ini ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang ketiga, saudari dan saudara, ini juga yang terakhir, yang ketiga ini, kematangan hidup sebagai wujud nyata dari kesetiaan. Jadi artinya apa? Siapa yang mampu setia di dalam hidup ini, setia dalam hal apa? Setia dengan pasangannya, setia dengan panggilannya, setia dengan sebuah komitmen janji tertentu, dan dia setia untuk melaksanakannya. Orang yang mampu setia, pasti dia memiliki kematangan hidup. Kematangan hidup baik secara psikis, baik secara spiritual, secara iman. Nah, Santo Yosef adalah pribadi yang sungguh-sungguh matang secara psikis. Jadi secara psikologi, Yosef itu matang. Mengapa saya katakan matang? Karena dia tidak lagi, Santo Yosef itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Santo Yosef, dia tidak butuh lagi puji-pujian. Dia tidak butuh lagi nama. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, matang secara psikis. Tapi juga dia matang secara spiritual. Artinya apa? Orang yang matang secara spiritual, dia percaya sepenuh-penuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang tidak matang secara spiritual, biasanya dia sering mendikte Tuhan. Maka mari kita refleksikan, kalau kita sering mendikte Tuhan, mengatur Tuhan, supaya kita mau keinginan kita, ambisi kita yang terjadi, maka kita dengan segala doa-doa kita meminta kepada Tuhan, maka kita mendikte, kita belum matang secara spiritual di dalam hidup ini. Nah, sikap yang sungguh-sungguh matang nampak dari sikap hidupnya yang bertanggung jawab, penuh komitmen, dan punya integritas yang kuat. Nah, orang yang matang itu biasanya dia pribadi yang bertanggung jawab. Maka siapa yang setia, pasti dia seorang yang bertanggung jawab dalam hidup. Pasti juga penuh komitmen, tapi juga memiliki integritas yang kuat. Apa artinya seorang yang memiliki integritas yang kuat? Orang yang punya integritas ialah orang yang antara perkataan dan perbuatannya itu sejalan, sebangun. Nah, jadi orang yang munafik ialah orang yang kata-kata dan tindakannya tidak sejalan. Jadi lawan dari munafik itu ya orang yang punya integritas dalam hidup. Nah, sekali ia katakan ya kepada Tuhan, ini Santo Yosef ya, untuk mau mengambil Maria sebagai istrinya, maka sampai akhir hidupnya dia penuh komitmen untuk melaksanakannya. Maka ada korelasi yang sangat kuat antara kematangan hidup dan kesetiaan. Ketika Yosef membawa Maria dan Yesus putranya ke Yerusalem untuk perayaan Paskah Yahudi, sepulang dari Yerusalem, Yesus tertinggal di Bait Allah. Meski Yesus hilang 3 hari, hilang tanda petik ya, dengan cara yang sangat tenang dan matang secara batin, Yosef bersama Maria kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Ketika Yesus sudah dijumpai di Bait Allah, lihat ini kematangan psikologis jiwa dan spiritual dari Yosef ini. Yosef tetap memiliki hati yang tenang untuk melihat semua itu dengan merenung dan merefleksikannya. Yosef itu tetap diam, merenung dan merefleksikannya. Maka para saudara,
Orang yang matang dan dewasa dalam hidup biasanya selalu melihat semua peristiwa dalam kacamata iman serta mampu mengambil hikmah dari semua peristiwa dan pengalaman hidup. Saya ulang ya, orang yang matang dan dewasa dalam hidup biasanya selalu melihat semua peristiwa dalam kacamata iman serta mampu mengambil hikmah dari semua peristiwa dan pengalaman hidupnya. Santo Yosef sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu. Dari pekerjaan itulah beliau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga suci Nazaret, ya kan? Yosef tekun, setia, dan penuh bersemangat dengan pekerjaannya itu. Dia seorang pekerja yang telaten, rajin, dan menikmati pekerjaan sebagai bentuk aktualisasi diri. Ya, jadi kalau kita bekerja sebenarnya pertama-tama kalau kita menyadari bahwa kerja itu adalah aktualisasi diri, maka kita sangat menikmati pekerjaan kita. Kalau kita bekerja hanya untuk digaji, maka sebenarnya kita gampang lelah. Kita gampang mengeluh. Tapi kalau kerja kita adalah sebagai bentuk aktualisasi diri, kalau saya bekerja maka saya semakin merasa disempurnakan, merasa berpartisipasi bersama dengan Allah untuk membantunya demi proses penyempurnaan tata penciptaan dunia ini. Maka ketika kita bekerja, kita sungguh-sungguh menikmatinya. Allah itu menciptakan dunia ini sengaja belum sempurna. Nanti kesempurnaan ada di surga. Tapi ketika dia menciptakan dunia ini, maka Tuhan Allah meminta kita untuk turut serta berpartisipasi dalam tata penciptaan untuk menjadikan dunia ini semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih sempurna. Nah, lihat, Santo Yosef seorang suami yang baik bagi istri. Mengapa? Karena dia bertanggung jawab. Nah, orang yang matang itu, dewasa, dia itu sebagai seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, jadi kalau seorang suami, kalau dia kerja, kalau sudah mendapat gaji, tanggal 1, itu bukan milik Anda. Semua itu milik istri. Jadi seorang suami yang baik ketika dia sudah bekerja, setengah mati dia bekerja, dia pasti menyerahkan semua gajinya kepada istrinya. Nanti setelah diberi, baru dia dengan rendah hati meminta jatahnya dia, uang kantongnya dia. Nah, kalau kita semua seperti itu, seorang suami, betapa indahnya sebuah rumah tangga. Karena dia tahu secara proporsional bertanggung jawab, tapi juga tahu untuk menempatkan diri untuk meminta haknya secara proporsional juga. Kemampuan untuk bertanggung jawab, mencari nafkah, membiayai seluruh hidup kebutuhan keluarga, serta mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga yang mengayomi. Nah, ini juga memberi suri teladan di tengah-tengah keluarga dapat dilihat sebagai bentuk kematangan seorang ayah atau suami. Seorang ayah dan sekaligus suami adalah kepala rumah tangga yang harus bertindak sebagai imam, tanda petik ya, imam swasta ini ya, kami ini imam negeri. Nah, Anda harus sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Menjadi imam di tengah keluarga berarti memiliki tugas utama untuk membawa semua anggota keluarga berjumpa dengan Tuhan. Sungguh tugas yang mulia tetapi tidak mudah. Siapa yang mampu melaksanakannya, maka dia sungguh pribadi yang matang dan dewasa dalam semua aspek hidupnya seperti Santo Yosef. Nah, lihat, ini yang mau saya soroti. Seorang ayah atau suami harus memiliki kematangan. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak, istri tidak simpatik dengan sikap-sikap seorang bapak, seorang suami, berarti dia tidak menunjukkan kematangannya di tengah-tengah keluarga. Nah, dia bagaimana dia menjadi imam di tengah-tengah keluarga, membawa Allah kepada tengah-tengah keluarga kalau misalnya sikap-sikapnya pun tidak mencerminkan kematangan dan kedewasaan itu. Jadi tidak pernah mau datang ke gereja. Kalau saya dulu menjadi pastor paroki di sebuah paroki di Sumatera sana, itu sering saya alami.
Sering saya lihat dia seorang suami, seorang bapak mengantar istrinya, mengantar anaknya ke gereja, dan dia hanya sampai ke gerbang naik sepeda motor. Satu dia kembali tidur di rumah. Padahal dulu istrinya itu bukan Katolik, dia yang Katolik, istrinya itu Protestan atau agama yang lain. Tapi justru setelah menikah, justru istrinya yang jauh lebih beriman, jauh lebih aktif dalam hidup menggereja. Justru dia yang menariknya menjadi Katolik, tidak ikut ke gereja. Nah, lihat bagaimana dia menjadi seorang suami yang matang, yang menunjukkan Allah dengan sikap-sikap yang seperti itu. Kesetiaan sebagai ukuran kualitas hidup. Santo Yosef menjadi pribadi yang mulia, penuh wibawa dalam kesederhanaannya. Dia rendah hati, serta menjadi pribadi yang unggul dalam kebaikan, karena sepanjang hidupnya menghayati apa arti kesetiaan. Di awal tadi, sudah kita kutip kata-kata dari Santa Teresa Kalkuta yang mengatakan, Tuhan memanggil kita hidup pertama-tama bukan untuk meraih kesuksesan, tetapi untuk tetap setia. Ungkapan ini hendak menegaskan kepada semua manusia, terlebih kita yang hidup di zaman modern ini, bahwa nilai kesetiaan begitu tinggi di atas segala pencapaian hidup. Apapun pencapaian hidup Anda, menjadi orang hebat Anda, kalau Anda tidak setia, maka semua itu menjadi percuma saja. Orang yang sukses itu bersifat sementara dan bersifat parsial pada bidang-bidang tertentu. Apa maksudnya? Jadi kalau Anda sukses, itu hanya sementara, sukses sekarang. Tapi 5 tahun lagi kalau Anda seperti ini, Anda tak lagi dikatakan sukses. Nah, jadi sukses itu hanya bersifat sementara. Anda itu hebat hanya pada bidang-bidang yang menjadi kuasa Anda. Saya tidak tahu segala hal. Karena saya studi tentang teologi, maka hanya itulah bidang saya. Tapi kalau saya ditanya tentang komputer, tentang keuangan, tentang politik, tentang urusan bengkel dan segala macam, saya tidak tahu. Nah, maka parsial, hanya sebagian saja keahlian saya, kesuksesan saya. Nah, tetapi orang yang setia itu menyangkut kualitas hidupnya secara menyeluruh. Kalau kita punya kualitas kesetiaan, maka kesetiaan itu menjadi menyeluruh dia dalam hidup kita. Pasti ada kualitas tertentu dalam diri kita membuat kita mampu setia. Kalau kita sudah setia dengan pasangan, setia dengan janji, komitmen, maka adapun perjanjian, kesepakatan dengan orang-orang lain, orang tertentu dalam perjalanan hidup, dia pun akan mampu untuk setia dalam mewujudkannya itu, berkomitmen untuk itu. Serta mampu setia karena apa? Dia tetap menjalani kehidupan tersebut sampai batas akhir kehidupan, yaitu kematian. Kalau orang yang setia itu, hanya kematianlah batas akhir dari tindakan kebaikan yang dia buat. Kematianlah yang menghentikan kesetiaannya. Maka pernah suatu ketika saya memberi retret para Romo di Sumatera, Romo-Romo dari Claretian, CMF itu. Dalam sharing pengalaman para Romo, ada seorang Romo Belanda yang sudah sangat senior juga. Ketika seseorang Romo yang muda memuji Romo ini, waduh Romo luar biasa ya, sangat setia dengan imamatnya. Apa kata Romo yang sudah sangat senior ini? Dia katakan, saya belum setia. Karena saya masih hidup. Tapi kalau nanti kalian sudah mengubur saya, sudah mati, kalian kubur, sudah 3 hari saya di dalam tanah itu, tetap sebagai imam, maka baru kamu katakan saya adalah setia. Jadi kematian itu menjadi penentu apakah kita setia atau tidak di dalam kehidupan ini. Banyak orang sukses, kaya, makmur, terkenal, punya pangkat dan jabatan tinggi, akan tetapi semua itu terasa hilang semua artinya ketika kita tidak mampu hidup dengan setia serta berkomitmen penuh pada janji dan tekad yang telah kita ikrarkan.
maka benar bahwa kesetiaan seseorang dalam hidup menjadi tolak ukur dan indikator utama untuk melihat kualitas hidup seseorang. Di zaman sekarang ini, nilai kesetiaan sungguh mengalami kemunduran. Manusia sudah mulai takut dan enggan untuk setia pada janji yang diucapkan. Nah, saya sering menerimakan sakramen perkawinan. Kalau misalnya pada saat janji perkawinan itu, nampaknya sejauh yang saya amati, nampaknya kalau soal mengucapkan ikrar janji setia, kaum perempuan jauh lebih mantap, jauh lebih meyakinkan. Karena saya melihat setiap janji itu yang paling takut, paling bergetar suaranya mengatakan itu adalah pengantin pria. Bahkan kadang-kadang sampai lama dia nggak tahu mengucapkannya. Tapi yang perempuan ketika dia mengucapkan janji itu lebih lantang dan tegas. Nah, apakah itu sebuah indikasi bahwa memang perempuan jauh lebih berkomitmen daripada laki-laki? Tidak tahu kita. Mungkin perlu ditelah lebih lanjut. Manusia zaman sekarang takut untuk berkomitmen karena sadar konsekuensi yang akan dia terima kelak untuk bisa setia itu sangatlah tidak mudah. Kesetiaan dalam hidup manusia harus mencakup seluruh aspek hidup. Sebagaimana Santo Yosef selalu setia pada semua aspek hidupnya. Kesetiaan pada komitmen bersama dalam bekerja, dalam persahabatan, dalam perkawinan, dalam hidup membiara, dan dalam semua janji atau ikrar yang baik dan suci yang pernah kita ucapkan atau kita niatkan. Betapa banyak pasangan perkawinan yang harus bercerai karena tidak mampu menerima pahitnya kenyataan hidup bersama yang melukai hidupnya. Betapa banyak terjadi sengketa relasi dan kontrak kerja bersama yang harus dibawa ke pengadilan untuk diadili karena salah satu atau kedua belah pihak ingkar janji alias tidak setia dengan komitmen awal yang telah disepakati. Betapa banyak kaum religius, imam dan pelaku hidup bakti yang harus meninggalkan imamat dan panggilan suci hidup membiaranya karena sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan dengan setia kaul-kaul hidup membiara dan imamat suci. Itu bisa terjadi karena mungkin kita kurang tahan menderita. Tidak tahan hidup dalam suasana bosan, monoton, dan tak mampu mengolah setiap persoalan dan peristiwa konflik hidup dengan tabah dan semangat kerendahan hati. Apa buat itu? Karena ini mentalitas hedonisme. Hedonisme artinya mengagung-agungkan kenikmatan, ya. Pragmatis artinya memandang hidup ini secara parsial, secara apa yang menguntungkan untuk saya itu yang saya ambil. Nah, tidak secara menyeluruh. Oportunis itu artinya ya aji mumpung mencari kesempatan dan akhirnya tidak ada ketulusan di situ. Dan labil itu artinya mudah berubah-berubah, tidak setia, tidak konsisten. Itu semua mempengaruhi kita untuk tidak setia dan mengingkari janji serta komitmen. Belajar dari Yesus, sang sumber kesetiaan yang sejati, maka kita harus menimba kekuatan dari salibnya. Yesus setia sampai mati karena dia mau memanggul salibnya sampai ke puncak Golgota. Kita semua juga sebagai pengikut Kristus diberi masing-masing salib untuk kita panggul, maka kita pun mampu setia ketika kita selalu tekun dan sabar memanggul salib kita sebab dalam kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Indah sekali kata-kata ini ya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang menjadi ukuran kualitas tertinggi hidup kita, manusia beriman, ternyata hanya bisa kita dapatkan ketika kita setia. Setia sampai mati, menghidupi iman dan nilai-nilai kekristenan yang Kristus tanamkan di dalam diri kita. Kesetiaan adalah sebuah kualitas, keutamaan atau kebaikan yang nampaknya begitu sulit untuk dihidupi di zaman sekarang. Terlebih dunia modern menawarkan begitu banyak kemewahan, kenikmatan, dan variasi kehidupan yang semakin menjauhkan kita kepada nilai-nilai ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan. Akan tetapi,
Nilai-nilai kesetiaan harus tetap kita perjuangkan dan kita bela sampai mati. Kesetiaan itu harus kita bela sampai mati. Mengapa? Sebab kesetiaan kita yang menjadi tolak ukur kualitas dan jaminan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa yang setia sampai akhir, sampai mati, dialah yang memperoleh mahkota kehidupan. Berarti kesetiaan menjadi ukuran satu-satunya. Kesetiaan menjadi jaminan. Nilai kesetiaan juga yang mampu mengatasi segala godaan yang terus mendera kemendangkalan praktek hidup manusia dewasa ini. Lihat saudari dan saudara, zaman sekarang ketika orang kurang berkomitmen, kurang punya integritas, maka hanya nilai kesetiaanlah yang mampu melawan semua itu. Vincent van Gogh ini seorang pelukis dan seniman terkenal berkebangsaan Belanda. Dia pernah berkata demikian, jangan pernah tanggung-tanggung untuk memberi diri kepada apa yang telah kita pilih sebagai jalan hidup kita. Ya, jangan tanggung-tanggung. Hidup harus memilih dan memutuskan. Setiap pilihan juga memiliki konsekuensi masing-masing yang tentu kita harus berkomitmen untuk menerima dan menjalankannya. Maka jangan kita setengah hati untuk menghayati pilihan dan panggilan hidup yang telah kita pilih ini. Van Gogh mengatakan jangan tanggung-tanggung. Kalau Anda sudah memilih itu, hidupilah sepenuh-penuhnya. Itu tanda bahwa kita setia. Maka mari menjalankan dengan sepenuh hati sebagaimana Santo Yosef menghayatinya. Hanya dengan menghayati panggilan hidup sepenuh-penuhnya, maka kita memiliki peluang besar untuk setia sampai akhir dalam menghidupinya. Di akhir dari materi ini, saya ingat akan kata-kata dari sang filsuf Cicero. Nah, jadi coba bayangkan, filsuf Cicero ini lahir tahun 1606 sebelum Masehi. Lahir dan dia meninggal tahun 43 sebelum Masehi. Berarti 43 tahun sebelum Kristus lahir ke dunia ini, sang filsuf ini telah mengatakan ungkapan ini yang begitu indah dan begitu menjadi sangat inspiratif. Dia mengatakan begini, tidak ada yang lebih mulia di dunia ini selain kesetiaan. Tidak ada yang lebih mulia di dunia ini selain kesetiaan. Maka mari hidup dengan setia, sebab itulah yang akan memuliakan hidup kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Romo, kalau Bunda Maria mendapat julukan Hawa baru, apakah ada julukan atau figur di Perjanjian Lama yang seperti Santo Yosef? Monggo, silakan.